Ada juga pihak-pihak dari notaris ya yang juga dituduh sebagai pihak. Jadi ini agak rancu dari awal ya. Dengan tuduhan 372 penggelapan. Di mana letak penggelapannya? LP ini seharusnya ditolak, nggak bisa. Ini bisa mengakibatkan perjanjian itu batal. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SS yang saya hormati. Saya hari ini kedatangan tamu ya, kebetulan juga sahabat lama. Yang pertama adalah Dr. Rainur SHMH ya. Ini juga mantan anggota Polri ya Pak ya, Kombes Pol. Pak Rainur ini advokat di Jakarta. Juga dulu teman di Lemhanas Pak ya, kita jadi PPRA 41 tahun 2008 itu. Ya, selamat datang Pak. Ya. Nah yang kedua ini yang sudah sering ke tempat saya yaitu Mas Ahmad Ruliansa SHMH, ini advokat juga di Jakarta. Ya, terima kasih ya udah datang ke sini. Nah, kita hari ini apa Pak yang kira-kira bisa kita diskusikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. Baik. Silakan Pak. Ya, permasalahan yayasan. Ya. Kita coba ada suatu permasalahan yayasan ya. Apakah yayasan ini dapat melakukan suatu perbuatan untuk usaha atau menghasilkan suatu profit. Kemudian yang mana yayasan ini membentuk suatu badan hukum. Ya, suatu badan hukum berbentuk PT lah. Tahu bahwa sebagai PT. Sementara yayasan ini memiliki suatu aset yang diatasnamakan kepada PT. Nah, namun, apakah, pertanyaannya, yayasan dapat menerima kuasa dari PT untuk menjalankan suatu usaha profit atas nama PT itu? Silakan Pak. Oh gitu, baik. Terkait dengan yayasan ya. Jadi yayasan itu Pak diatur di dalam Undang-Undang Yayasan ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 ya. Sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Ya. Jadi yayasan itu dia bersifat non profit. Jadi bukan profit. Jadi dia hanya bersifat terkait dengan kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Ya. Jadi maksud tujuannya hanya untuk itu. Nah, tapi memang di dalam pelaksanaannya itu diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Yayasan ya, bahwa yayasan itu bisa memiliki badan usaha. Ya. Nah, cuman diatur lagi di dalam Pasal 7 bahwa badan usaha yang didirikan oleh yayasan itu ya, modalnya tidak boleh lebih dari 25% ya. 25% dari modal yayasan. Nah, itu. Jadi terkait dengan bisnis ini seharusnya kalau terkait dengan adanya perjanjian profit dengan pihak lain, nggak boleh yayasan yang tampil. Jadi yang tampil adalah badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut. Nah, bagaimana kalau yayasan tadi ditanya menerima kuasa? Jadi menerima kuasa dari PT, PT anak usaha dari yayasan tersebut, ya. Seharusnya dia nggak boleh dia menerima kuasa untuk mewakili PT. Nah, yang benar adalah PT yang bertindak di dalam melakukan perjanjian
mendapat persetujuan dari yayasan selaku pemegang saham di perusahaan tersebut. Itu yang benar, Pak. Seperti itu. Ya. Kembali kepada masalah tadi bahwa aset adalah milik yayasan ya, tapi sudah di atas nama PT. Nah, 100% di atas nama PT. Nah, yang mana tadi dijelaskan bahwa yayasan tidak dapat melakukan satu usaha untuk menghasilkan profit walaupun dapat kuasa dari badan hukum yang dibentuk oleh PT dari yayasan tersebut. Kemudian pertanyaannya, di dalam pelaksanaan yang kita lihat di banyak yayasan ini, mereka ini kan karena merasa memiliki saham yang boleh bilang hampir 100% lah misalnya, 90% sekian. Kemudian mungkin yayasan percaya atau tidak percaya kepada PT itu haknya yayasan. Karena yayasan sendiri telah membentuk badan hukum untuk menghasilkan profit membantu yayasan sebagai kegiatan sosial, pendidikan dan sebagainya. Itu kan yayasan tidak boleh menghasilkan profit. Namun di dalam pelaksanaannya ternyata ketidakpercayaan itu mereka mengambil alih dan akhirnya mereka sebagai pelaksana dan hasilnya itu seharusnya pihak ketiga itu yang bekerjasama dengan PT yang dibentuk oleh yayasan. Namun sebaliknya justru ya PT ini oleh yayasan diambil kuasanya kepada yayasan untuk menjalankan profit itu sendiri. Ya. Di samping melaksanakan itu dan juga hasil profit ini harusnya kan masuk kepada PT yang dibentuk oleh yayasan. Tapi tidak. Mungkin ada percaya atau tidak, kami tidak tahu. Misalnya suatu yayasan ini umpamanya langsung dari pihak ketiga sebagai pengelola atau sebagai developer lah misalnya atau sebagai badan dan usaha pengembang dan lain sebagainya. Itu pembayarannya langsung pada yayasan, tidak melalui PT yang dibentuk tadi. Untuk dapatkan hasil ini, hasil profit yang oleh PT ini sebagian untuk kegiatan yayasan yang menjadi pemegang saham yang cukup besar tadi. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Iya. Jadi tadi kita tekankan ya, maksud tujuan yayasan itu ya hanya 3 tadi ya, dari segi kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Jadi cuma 3 itu aja. Nah, yayasan juga ditegaskan tidak boleh dia bersifat profit, jadi non profit. Nah, yayasan juga dia nggak punya anggota, ya. Dia cuma ada organ yayasan. Karena apa? Karena aset yayasan itu bukan miliknya pendiri, bukan miliknya organ yayasan, ya. Tapi itu masuk ke dalam aset miliknya masyarakat atau publik. Ya, makanya di dalam pasal 5 Undang-Undang Yayasan, aset yayasan itu tidak boleh dialihkan, apalagi dialihkan kepada organ yayasan. Ya, nah kalau sampai dialihkan, ya aset yayasan itu masuk kategori ke dalam pasal 70 Undang-Undang Yayasan. Itu ancamannya pidana, ya ancamannya maksimum 5 tahun. Bahkan di ayat 2-nya bisa juga ancaman denda, ganti rugi. Ya, kalau aset itu dialihkan. Nah, termasuk juga dia melakukan katakanlah ada kerjasama nih, kerjasama dengan pihak lain. Katakanlah kerjasama tadi apa, Pak? Satu pengembang misalnya. Pengembang, katakanlah pembangunan perumahan umpamanya ya. Nah, itu seharusnya sebagai pihak di sana adalah badan usaha yayasan tadi. Nah, termasuk juga tadi rekening. Apakah boleh nggak pakai rekening yayasan? Nggak boleh. Kalau terkait dengan kerjasama bisnis tadi, mestinya pakai rekening dari PT atau badan usaha milik yayasan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kalau ada keuntungan dari hasil kerjasama itu, dimasukkan ke rekening perusahaan yang sebagai badan usaha dari yayasan, sesuai yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Yayasan. Nah, jadi seperti itu, di dalam pelaksanaannya. Jadi apa yang dikatakan Bapak tadi, apakah yayasan itu boleh nggak
Jawabnya nggak boleh, bahkan bisa melanggar hukum. Jadi perbuatan melawan hukum, baik secara perdata bahkan pidana. Jadi seperti itu. Kembali kepada permasalahan boleh atau tidaknya tadi, bahwa pengembang ya, pengembang ini pihak ketiga, kita misalkan pihak ketiga yang mana badan hukum yang didirikan oleh yayasan dan yayasan sendiri, apakah pihak ketiga atau pengembang ini bekerja samanya dengan yayasan atau bekerja samanya dengan PT yang dibentuk oleh yayasan. Nah, kalau sekarang kerjasama dengan yayasan, dengan PT bagaimana letak dan kedudukannya antara pihak ketiga sebagai pengembang tadi, antara pengembang yayasan dan PT yang dibentuk oleh yayasan. Gimana kedudukan di antara ketiga ini? Apakah yayasan mengikat suatu pekerjaan sama dengan pengembang pihak ketiga yang berbentuk PT, atau PT dengan PT yang dibentuk oleh yayasan? Ya, jadi tadi sudah tegas kan, yayasan itu nggak boleh melakukan perjanjian kerjasama yang bersifat profit. Ya, makanya ada celah ya, ada celah di dalam pasal 3. Jadi dia bisa membuat badan usaha. Ya, badan usaha. Tapi badan usaha itu tidak mesti harus semua usaha boleh, tidak. Tapi yang hanya terkait dengan maksud tujuan yayasan. Jadi untuk mendukung itu, ya, itu harus digarisbawahi. Nah, bagaimana kalau umpamanya dia melakukan langsung sebagai pihak di dalam perjanjian katakanlah pembangunan perumahan tadi, itu nggak boleh, melanggar perbuatan melawan hukum karena udah diatur di dalam undang-undang yayasan. Nah, seharusnya yang tampil sebagai pihak adalah badan usaha yang dibentuk yayasan tadi. Jadi kerjasama dengan perusahaan developer, pengembang. Nah, yayasan cukup sebagai menyetujui. Jadi dia membuat persetujuan bahwa dia mengetahui, dan rekeningnya pun harus pakai rekening PT, badan usaha yayasan tersebut, bukan rekening yayasan. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh, ya, itu. Baik, menyambung ya, karena ini mungkin kurang pengetahuan atau kurang kepahaman dari para pihak itu sendiri, baik yayasan maupun PT dengan sistem bisnis yang ada. Nah, dalam kita misalkan ada suatu permasalahan yang mana tadi saya katakan memang tidak boleh yayasan untuk bekerja langsung yang menerima kuasa dari PT bentukannya. Nah, sekarang badan usaha lain yang bekerja sama ini, pihak ketiga tadi, suatu pengembang tadi, mendapat kuasa. Nah, karena ini dalam suatu pembangunan perumahan, dapat kuasa dari PT. Nah, PT yang menandatangani atas nama pemilik saham yang terbesar, membuat suatu kuasa menjual, kuasa mengalihkan, kuasa dan semua yang ada, baik itu pelaksanaan untuk membuat surat menyurat dan sebagainya. Nah, di satu sisi ini kan kerjasama ini. Nah, ada permasalahan internal mereka atau gimana, si pengembang atau pihak ketiga ini dilaporkan pidana penggelapan suatu sertifikat, yang mana di dalam kerjasama itu sendiri dari pihak PT dari yayasan tadi sudah menjadikan suatu kuasa mengurus surat menyurat, kuasa menjual, kuasa mengalihkan dan sebagainya. Nah, jadilah satu sertifikat yang untuk dijual belikan atau dialihkan oleh pihak ketiga. Namun di satu sisi mungkin karena ada hal tertentu yang mungkin kurang sepaham atau kurang beda pendapat antara PT dan dengan yayasan, badan usaha ini melaporkan pihak pengembang atau pihak ketiga tadi penggelapan. Apakah itu dapat dikatakan penggelapan dalam satu kerjasama ini?
Yang melaporkan siapa itu, Pak? Badan usaha dari milik yayasan yang melaporkan pada pengembang. Nah, sementara di dalam memang di dalam atau kerjasama ini antara yayasan dengan pihak ketiga, dan di situ ada juga pihak keduanya, pihak pertama itu yayasan, pihak keduanya pihak pengembang, pihak ketiga, dan badan hukum yang dibentuk oleh yayasan. Nah, kemudian timbullah karena ada permasalahan yang mungkin waktu yang kurang atau dan sebagainya, keluarlah adendum. Misalnya, adendum ini para pihaknya berbeda, berubah dia. Yang tadi pihak pertama itu adalah yayasan, pihak keduanya itu adalah pengembang atau PT yang menerima pengelolaan kerjasama. Nah, namun badan usaha yang bentukan yayasan tadi nggak ada di dalam adendum itu. Nah, ini Padahal objeknya atas nama siapa? Objek atas nama PT. PT-nya bentukan yayasan. PT-nya nggak ada. PT-nya nggak ada. Baik itu adendum yang pertama, yang kedua atau yang selanjutnya. Ya. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, baik. Ya, memang kalau di dalam perjanjian pertama ya, Pak, kita kupas satu-satu, Pak ya. Tadi panjang pertanyaannya. Jadi nanti saya coba jelaskan. Nanti mohon kalau ada yang belum atau yang salah mungkin bisa dikoreksi ya, Pak ya. Karena tadi panjang. Nah, pertama tadi pihak. Jadi pihak itu kalau memang yang diperjanjikan itu adalah pembangunan perumahan dan tanah objek yang dari perjanjian itu adalah miliknya PT yang merupakan badan usaha dari yayasan, makanya di awal saya katakan, jadi yang melakukan perjanjian itu seharusnya PT yang memiliki aset tanah tersebut dan mendapat persetujuan dari yayasan, bukan yang melakukan yayasan mendapat kuasa dari PT. Kan lucu ini. Sebab ingat ya, tujuan yayasan itu non profit ya, dan tidak boleh berbisnis secara langsung yayasan. Itu ada di dalam undang-undang. Makanya kalau kita cek nanti tarik kepada pasal 1320 ya, syarat sahnya perjanjian, ini unsur subjeknya bisa nggak terpenuhi. Termasuk juga tadi Bapak ngatakan di adendum. Di adendum tiba-tiba nama PT yang memiliki aset itu hilang. Nah, unsur objeknya juga nggak terpenuhi. Ya, jadi itu harus kita perhatikan ya. Satu sisi seperti itu. Nah, tiba-tiba ada adendum. Adendum itu apa? Adendum itu di dalam suatu perjanjian itu boleh dilakukan. Karena perjanjian itu kan 1338 ya. Azas konsensualisme ya. Jadi ada kesepakatan para pihak. Itu boleh melakukan yang namanya adendum. Pertanyaan lagi, apakah adendum itu harus berakhir dulu perjanjian baru adendum? Enggak perlu. Sepanjang memang di dalam klausul itu dibunyikan boleh melakukan adendum. Tapi apakah adendum itu yang Bapak tanyakan tadi, para pihaknya berubah? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau para pihaknya berubah, umpamanya tadi pihak pertama itu adalah yayasan mendapat kuasa dari PT anak badan usaha yayasan yang memiliki aset yayasan tersebut ya, atau aset yang diperjanjikan untuk pembangunan perumahan. Pihak keduanya adalah PT pengembang. Tiba-tiba di adendum berubah. Pihak pertama PT pengembang, pihak kedua yayasan. Nah, sementara yang punya aset, PT yang punya aset tiba-tiba hilang. Apakah boleh itu adendum? Nah, ini kalau berubah seperti ini, seharusnya tidak boleh adendum, perjanjian baru, karena sudah berubah subjeknya. Adendum itu adalah suatu perubahan, penambahan, ya, termasuk juga kalau ada perpanjangan waktu, ya, dan lain-lain yang merupakan bagian. Nah, ingat, bagian dari perjanjian sebelumnya yang menjadi satu kesatuan yang saling terikat, terkait dengan perjanjian sebelumnya. Jadi ada hubungan. Lah, kalau subjeknya sudah berbeda, nah itu dipermasalahkan. Apalagi yang tadi katanya di dalam adendum itu, PT yang memiliki aset di dalam perjanjian itu tidak ada. Nah, sekarang apa yang mau diperjanjikan? Nah, itu timbul suatu persoalan nanti, ya.
dalam perjanjian itu. Karena pihaknya ini hilang. Nah, itu satu sisi ya. Nah, sisi lain tadi ditanya ada unsur apa? Penggelapan. Ya. Dilaporkan penggelapan. Nah, penggelapan terhadap apa? Ya. Terhadap apa kalau boleh tahu? Sertifikat. Terhadap sertifikat. Yang Dan sertifikat itu yang diperjanjikan kan? Ya. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian kerjasama. Ya. Nah, di dalam perjanjian kerjasama itu ada apa namanya tanda terima kan? Penyerahan sertifikat secara resmi, formil, berdasarkan perjanjian kerjasama. Bahkan tadi dikatakan ada kuasa. Ya. Kuasa untuk mengalihkan, kuasa untuk menjual, kuasa untuk mengurus, ya, mungkin juga kuasa untuk mensplit atau membagi-bagi ya sertifikat itu, karena ini kan perumahan kan, Ya. kan kalau masih induk nanti dipecah-pecah. Pecah-pecah. Nah, artinya di dalam terkait perbuatan tersebut, kalau ada laporan polisi adanya unsur penggelapan, pertama yang harus kita cek, yang melaporkan itu kewenangannya sah atau tidak. Itu yang pertama. Jadi legal standingnya itu. Nah, yang kedua, apakah perbuatan ini sudah merupakan perbuatan pidana atau tidak? Kan penggelapan itu kan pidana. Ya. Diatur di dalam pasal 372 Ya. KUHP. Ya. Perbuatan pidana. Nah, sementara yang dilakukan sebelumnya merupakan perbuatan perdata, perjanjian biasa, Ya. perjanjian kerjasama. Ada tanda terima penyerahan sertifikat, ada kuasa. Nah, makanya nanti kalau terkait dengan dugaan penggelapan itu kan di dalam pasal 372 ya. Saya dapat bacakan ya, yang jelas, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ya, dengan melawan hak suatu benda sama sekali atau sebagian termasuk kepunyakan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ya. Nah, jadi ada unsur-unsurnya itu, pertama barang siapa dengan sengaja. Nah, pertanyaan saya, ada nggak barang siapa dengan sengaja? Kan ada perbuatan hukum sebelumnya, ada perjanjian, ada kuasa. Nah, yang kedua memiliki dengan melawan hukum. Apakah di dalam penyerahan sertifikat itu atau dia memiliki menguasai sertifikat itu ada nggak perbuatan melawan hukum? Nah, itu juga harus dikaji. Yang ketiga bukan karena kejahatan. Nah, jadi kalau umpamanya terkait dengan laporan polisi terhadap dugaan penggelapan, kita lihat unsur-unsur pasal 372 KUHP itu terpenuhi atau tidak. Nah, kalau tidak, susah nanti ya. Apa namanya? Bisa untuk dikatakan dia melakukan penggelapan ya. Karena unsur-unsur di dalam KUHP pasal 184 itu minimal untuk menetapkan orang itu tersangka itu 2 alat bukti ya, nggak bisa 1 alat bukti, apalagi 1 pun tidak. Nah, jadi seperti itu. Makanya di dalam peristiwa perjanjian kerjasama ini memang ini agak ribet dan memang saya banyak sekali ya peristiwa seperti ini. Bahkan ada juga pihak-pihak dari notaris ya yang juga dituduh sebagai pihak melakukan penggelapan dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus dilihat lagi ya. Karena saya sering sekali memberikan keterangan ahli ya di pengadilan maupun juga di kepolisian terkait dengan penggelapan seperti ini. Kalau kita lihat, jadi kita juga buat masukan juga kepada pihak penegak hukum, khususnya kepolisian, apakah ini peristiwa pidana atau perdata? Jangan dipaksakan kalau ini memang ranahnya perdata ya. Apalagi ada adendum kan, adendum itu jelas sekali ada kesepakatan untuk memperpanjang waktu dan lain sebagainya. Ada hak dan kewajiban biasanya. Jadi seperti itu, Pak. Ada sedikit yang kurang. Jadi yang perlu saya tanyakan ini di sini tadi ada perjanjian bersama yang pertama, ada adendum. Nah, di adendum ini para pihaknya tidak seperti yang awal. Ya. Ya, beda. Pihak pertamanya itu adalah pengembang pihak ketiga, pihak keduanya itu adalah yayasan, pihak ketiga tidak ada, atau PT dibentuk oleh yayasan tidak ada. Nah, yang saya tanyakan, pihak pengembang atau pihak kedua, pihak pertama dalam adendum ini,
satu pihak ini dilaporkan oleh PT Pembentukan Pengembang yang tidak ada dalam adendum. Melaporkan pada kepolisian penggelapan. Apakah PT ini punya legalitas? Dikaitkan dengan adendum. Iya. Silakan. Iya, jadi ini agak rancu dari awal. Ya. Pertama yang saya katakan tadi, PKS awal itu seharusnya sebagai pihak itu kan PT. Ya. PT pemilik dari aset objek dengan pihak PT pengembang. Nah, mungkin karena ini di bawah yayasan mendapat persetujuan yayasan. Itu yang benar. Nah, di dalam adendum dia dibalik. Jadi pihak pengembang tadi jadi pihak pertama, pihak kedua yayasan. Nah, tiba-tiba hilang PT yang sebagai pemilik aset. Nah, bagaimana mungkin dia melaporkan penggelapan sementara dia nggak masuk di dalam adendum itu. Nah, ini juga timbul rancu, timbul suatu persoalan. Ya, bagaimana dia bisa tahu adanya penggelapan? Dia sendiri nggak masuk dan dia sendiri tidak menyetujui adanya adendum. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini juga yang harus dikaji lagi ya. Apakah di dalam laporan ini legal standingnya ada atau tidak? Kalau menurut saya ya, selaku praktisi hukum, jelas perjanjian ini cacat hukum, cacat yuridis dan tidak memenuhi unsur subjek, bahkan objek. Nah, artinya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Nah, termasuk laporan LP ini, legal standingnya juga nggak terpenuhi. Karena yang melaporkan itu tidak masuk dalam pihak. Dia udah nggak ada di dalam adendum itu. Bagaimana mungkin dia mau melaporkan suatu peristiwa hukum penggelapan, sementara dia tidak ada di sana. Jadi seperti itu, Pak. Nah, misalnya, pelapor ini sebenarnya dia adalah organ PT. Ya, organ PT sebagai direktur lah misalnya situ. Sebagai ini. Yang bersangkutan melaporkan dengan atas nama pribadi bukan atas nama PT. Dan PT ini ya, dan dalam perjanjian itu sendiri yang PT bentuk yayasan tadi itu juga tidak ada di dalam adendum. Tapi penegak hukum dalam ini Polri tetap melakukan suatu penyidikan terhadap pihak pertama dalam adendum dengan tuduhan 372 penggelapan. Di mana letak penggelapannya? Tolong jelaskan. Iya. Minum dulu, Pak. Kita minum dulu. Jadi di sini ya, memang mungkin masukan juga ya bagi penegak hukum. Memang di negara kita negara hukum ya, diatur dalam pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Pasal 1 ayat 3 negara kita adalah negara hukum. Cuman setiap orang yang melapor peristiwa hukum, katakanlah melaporkan penggelapan, kita harus cek dulu legal standingnya. Apakah yang melapor ini ya ada legal standing nggak? Kalau PT itu aset yang dilaporkan penggelapan itu, katakanlah sertifikat ya, itu atas nama PT. Ya. Nah, seharusnya yang melapor itu adalah PT. Ya. Kalau yang melapor itu PT, tentu ada aturan sesuai anggaran dasar rumah tangga. Siapa yang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan PT itu. Nah, kita lihat anggaran dasarnya. Umpamanya direktur utama, apakah dia bisa bertindak sendiri atau disetujui oleh salah satu direktur, juga disetujui oleh komisaris untuk melaporkan itu. Nah, belum tentu juga kalau umpamanya salah satu direksi, kita akan lihat. Nah, apalagi kalau dia melapor itu secara pribadi. Berarti dia bukan mewakili PT. Kalau secara pribadi. Kan tentunya ada di surat laporan itu. Dia bertindak pelapor ini sebagai apa. Kalau dia selaku PT, tentu dia menyebutkan, saya ini selaku direksi atau direktur yang telah mendapat persetujuan ataupun kuasa dari direktur utama untuk melaporkan suatu penggelapan atas nama PT. Nah, jadi nyambung dia. Tapi kalau atas nama perorangan, tentunya pihak penegak hukum menolak ini. Karena legal standingnya nggak ada. Objek itu kan sahnya perjanjian objek tertentu. Harus jelas objeknya itu. Sertifikatnya pun harus jelas. Nomor berapa. Dan itu kalau ada penggelapan, apakah peralihan sertifikat itu ada nggak perbuatan hukum yang membenarkan? Kan pidana itu kan
Walaupun dia melakukan suatu perbuatan hukum yang menyalahi, tapi kalau ada alasan pembenar, dia nggak bisa juga kena pidana. Nah, apalagi ini tidak ada kaitan dengan hukum. Jadi kalau menurut saya, LP ini seharusnya ditolak, nggak bisa. Karena tidak memenuhi unsur-unsur legal standing. Yang melapor itu bukan atas nama pemilik. Ya, jadi merupakan pribadi. Jadi ini nggak bisa. Jadi seperti itu. Baik. Ya sedikit Pak, artinya izin Pak saya tambahkan. Menarik juga sih pertanyaan dari Pak Raino dan Pak Safran. Artinya kan ini kan ada dua konstruksi yang berbeda Pak, artinya satu dari hal pidana, satu keperdataan. Ini kan cukup menarik nih Pak, dua-duanya berjalan. Yang mau saya tanyakan ke Pak Safran ini kan artinya dalam penyelesaian hukumnya, kalau saya tidak salah itu kan ada dalam Perma nomor 1 tahun 56 Pak, yang menerangkan apabila suatu hal pidana harus diputus dalam perkara tersebut ada keperdataan, maka pidana itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya yang mau saya tanyakan ke Pak Safran, dalam hal penggelapan tadi 372 tadi, sedangkan ini murni secara material adalah keperdataan. Menurut Pak Safran, mana yang harus lebih utamakan? Pembuktian secara keperdataan dahulu ataukah dibuktikan secara pidana dulu? Karena ini melalui dasar perjanjian itu. Ya, jadi kalau ada gugatan perdata sesuai yang dikatakan Pak Ruli tadi, adanya putusan Perma itu memang benar, itu harus didahulukan gugatan perdata dahulu. Jadi harus sampai selesai. Karena gugatan perdata itu terkait dengan bukti kepemilikan, keabsahan. Perbuatan ini apakah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Perjanjian ini batal atau tidak. Nah, pihak-pihak ini berwenang atau tidak. Tadi saya katakan umpamanya terkait dengan pihak. Tiba-tiba di adendum pemilik ataupun PT yang memiliki aset terhadap objek itu tiba-tiba nggak ada di dalam adendum. Nah, bagaimana mungkin kalau dia mau melakukan suatu perbuatan mewakili perjanjian itu? Nah, makanya diuji nanti di dalam pengadilan gugatan perdata. Ini harus selesai dulu, baru nanti bisa masuk proses pidana. Dan itu sudah diatur dalam Perma tersebut. Untuk selanjutnya Pak, saya juga menarik nih untuk menggali perkara ini. Artinya yang kedua juga tadi kan sempat dibicarakan oleh Pak Raino dan Pak Safran juga membahas tentang terkait padanya perjanjian dan adendum. Yang dimana dalam perjanjian dan adendum itu pihaknya itu berbeda. Nah, sedangkan di satu sisi tadi Pak Safran juga menerangkan adalah adendum itu adalah tambahan Pak yang sifatnya tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak ke Bapak, dalam hal adanya perbedaan tadi Bapak jelaskan bahwa itu adalah suatu cacat formil. Ya. Artinya, apakah adendum itu berlaku atau tidak Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih fokuskan, perjanjiankah atau adendumnya? Karena kan dua-dua ini saling terikat Pak. Sedangkan walaupun salah satu ini yang merupakan ada cacat formil, menurut Bapak bagaimana? Iya, baik. Jadi di dalam perjanjian itu yang wajib harus terpenuhi adalah syarat sahnya perjanjian. Itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, ya. Supaya tadi tidak ada cacat formil. Nah, pertama unsur subjek. Subjek itu kalau di dalam perjanjiannya itu katakanlah si A dengan si B, si A ini bertindak mendapat kuasa dari si C. Nah, kalau ada adendum, tetap aja si A dengan si B, si A mendapat kuasa dari C. Tidak boleh berubah. Itu unsur subjeknya. Karena apa? Karena adendum itu merupakan bagian dari perjanjian sebelumnya. Kalau dia bukan bagian, ya terpaksa dia buat perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian baru berarti perjanjian lama dianggap selesai. Dibuat perjanjian baru, boleh pihak-pihaknya berubah. Tapi kalau dia merupakan adendum itu adalah penambahan maupun perpanjangan waktu dan pengurangan dan lain sebagainya berdasarkan kesepakatan, merupakan bagian yang saling terikat, satu kesatuan dengan perjanjian sebelumnya. Jadi nggak boleh kalau umpamanya ada perjanjian tiba-tiba adendum para pihaknya berubah. Nah, ini bisa, pendapat saya, ini bisa mengakibatkan perjanjian itu batal. Jadi seperti itu. Satu lagi Pak, saya tambahin dikit. Terkait ini kan saya menarik nih pasal 372 tadi, terkait tadi yang dibahaskan bahwa 372 ini kan isinya terkait penggelapan Pak. Artinya dalam case ini kan penggelapan ini berbentuk sertifikat.
Nah, di satu sisi ada suatu perjanjian dan isinya memberikan kuasa menjual. Kalau tadi definisi pasal 372 yang Bapak jelaskan kan ada subjeknya, kemudian ada perbuatannya secara melawan hukum. Ya. Nah, kalau seseorang diberikan kuasa menjual, Pak, artinya kuasa menjual itu pastinya dihadapkan oleh pejabat notaris yang berwenang, Pak. Ya. Artinya tidak ada perbuatan melawan hukum di situ. Ya. Disepakati oleh para pihak di hadapan pejabat, kemudian disepakati dan tangani, seluruh mereka kuasakan, baik itu untuk menjual, baik itu untuk mengalihkan dan lain-lain. Pertanyaan saya ke Bapak, artinya Pak, kalau masuk ke dalam ranah pidana, ya harusnya kan juga harus dilibatkan notarisnya, Pak. Ya. Secara nggak langsung harus dilibatkan karena itu tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya, nggak ada yang dilawan. Nah, menurut Bapak, artinya 372 tadi masuk nggak, tepat nggak menurut Bapak? Ya. Tadi sudah saya tekankan di awal ya. Jadi kalau pertama ya kita soroti pasal 372 ya terkait dengan penggelapan, dugaan penggelapan. Jadi kalau sebelumnya ada suatu perjanjian itu kan kesepakatan, pacta sunt serpanda. Jadi sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi wajib ditaati. Nah, dengan perjanjian itu karena ini perjanjian pembangunan perumahan, pengembang, nah otomatis ada aset namanya sertifikat. Nah, tentunya pihak pemilik ya menyerahkan sertifikat itu kepada pihak kedua, dalam hal ini pengembang. Jadi dia menyerahkan. Nah, apalagi dibuat tanda terima, dibuatkan kuasa. Jadi ingat, kuasa itu merupakan perjanjian juga, ya. Kuasa itu artinya dia memberikan kuasa. Nah, kuasa ini kalau kuasa notarial lebih kuat lagi. Umpamanya bisa untuk menjual, bisa untuk mengalihkan, bisa untuk menentukan harga, bisa untuk membagi, mensplit dan lain sebagainya. Nah, jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang legal, ya, sesuai dengan pasal 1320 tadi. Unsur subjeknya ada kesepakatan, para pihak juga merupakan cakap, objeknya jelas, ada kausanya halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ada dugaan penggelapan itu kan barang siapa? Artinya siapa yang dituduh? Ya, mengalihkan aset. Karena ada perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini yang mana? Nah, ini yang harus dibuktikan. Kalau menurut saya, sepanjang itu ada perbuatan tadi, ada perjanjian, ada pembagian hak dan kewajiban, ya, ada pembagian keuntungan. Nah, juga ada kuasa, ya. Tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya, ya. Jadi itu terkait dengan dugaan penggelapan tadi. Artinya 37 itu tadi tidak terpenuhi. Kalau menurut saya tidak terpenuhi. Jadi ini bukan unsur pidana. Seharusnya LP itu pun ditolak. Iya. Jadi pihak penegak hukum tidak semua LP laporan ditolak. Nah, tadi satu lagi, kenapa notarisnya tidak dijadikan katakanlah dilaporkan juga? Nah, seharusnya betul kalau memang ini mau serius ya menyatakan ada dugaan, ya seharusnya notaris juga dilaporkan. Jadi supaya diperiksa apakah PKS ini, apakah kuasa ini dan perjanjian yang dibuat itu benar atau tidak, sudah sesuai atau tidak, dibacakan, dijelaskan atau tidak hak kewajibannya. Dan ingat ya, di dalam pasal 16 UU JN, jadi harus ada keseimbangan di dalam perjanjian itu. Jadi hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Nah, apalagi sudah ada adendum. Adendum kan lebih detail lagi biasanya terkait perpanjangan waktu, klausul-klausul dan lain sebagainya. Dan kalau ada klausul di dalam pasal-pasal, ini banyak loh di dalam perjanjian itu menyangkut hal-hal yang kadang-kadang menyebabkan perjanjian itu bisa batal, ya. Contoh umpamanya 1321, karena ada paksaan, karena ada ancaman, karena ada intimidasi, karena ada tekanan, ada penipuan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus hati-hati ya di dalam membuat suatu perjanjian itu. Jadi kalau itu dipaksakan, maka perjanjian itu bisa batal. Jadi seperti itu. Ada satu yang tinggalan saya. Ya. Baru lagi tadi
bicara ada ingat satu. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah kami ajukan antara yayasan dan para pihak, ya. Sementara di dalam klausul perjanjian kerjasama itu ada satu pasal yang menyatakan bila mana ada suatu perselisihan, ya, dapat diselesaikan secara musyawarah, atau bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diajukan ke tempat publik, nama arti PN tertentu yang ditunjuk. Nah, di dalam sementara ini kan ada permasalahan. Dalam permasalahan antara para pihak tadi, ternyata di tengah-tengah ini yayasan melakukan suatu perbuatan perjanjian kerjasama lagi dengan pihak lain di atas objek yang sama. Menurut Pak Sapran gimana? Jadi secara azas hukum pun itu menyalahi. Jadi nggak boleh dalam objek yang sama itu dilakukan lebih dari satu perbuatan hukum. Itu yang pertama. Apalagi di dalam perjanjian kerjasama, tadi kan perjanjian kerjasama itu kan Pacta Sunt Serpanda. Jadi merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini seharusnya diselesaikan dahulu, ya. Apalagi sudah ada kuasa. Nah, apakah kuasa itu sudah dibatalkan nggak oleh para pihak? Ingat, yang membatalkan kuasa itu kalau ada hak dan kewajiban, ya, itu harus kedua belah pihak. Kalau nggak pengadilan, karena sudah ada unsur prestasi, sudah ada melakukan suatu perbuatan, ya, yang itu dapat dinilai dengan uang. Nah, jadi kalau dia melakukan perjanjian dengan pihak lain terhadap objek yang sama, sementara perjanjian PKS ini belum selesai, maka itu merupakan perbuatan melawan hukum. Nggak boleh. Bahkan dapat juga masuk ke ranah pidana kalau ada unsur-unsur penggelapan. Umpamanya, bisa saja objeknya tiba-tiba dirampas, diambil tanpa melalui peraturan perundang-undangan, umpamanya melalui sita pengadilan dan lain sebagainya. Nah, itu juga hati-hati, ya. Jadi kita hati-hati. Nah, juga bagi notaris juga, kalau kita diserahkan sertifikat oleh katakanlah oleh pihak A umpamanya, ya, maka yang wajib untuk mengambil sertifikat itu adalah si A. Itu kecuali dia mendapat kuasa resmi dari si A. Tapi kalau yang mengambil itu adalah pihak lain selain yang diberikan, yang menyerahkan, tidak ada kuasa. Nah, ini hati-hati. Apalagi ada PKS, ada unsur-unsur yang sudah prestasi yang sudah diberikan, hak kewajiban. Nah, ini bisa berakibat dugaan penggelapan. Ya, hati-hati. Makanya kita jangan sampai menyerahkan sertifikat itu dengan gampang, ya, tanpa melibatkan pihak yang menyerahkan langsung sertifikat itu secara resmi. Ini sudah banyak yang dialami juga oleh rekan notaris yang seperti itu, makanya perlu kita hati-hati. Nah, terkait dengan katakanlah yayasan tadi, nah yayasan tadi nggak boleh dia melakukan kerjasama seharusnya terkait dengan bisnis, ya, bisnis ya. Nah, apalagi dia melakukan perjanjian langsung, itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan undang-undang. Apalagi kalau perjanjian itu objeknya masih diperjanjikan dengan pihak lain. Nah, ini hati-hati. Ini bisa dugaan perbuatan melawan hukum. Ya, seperti itu. Terakhir, Pak. Nama apa ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi tadi pihak yang dalam para pihak tadi yang satu tidak ada badan hukum yang dibuat oleh yayasan di dalam adendum, ya. PT yang dibentuk oleh yayasan dalam adendum tidak ada. Tiba-tiba kan dalam klausul itu ada perjanjian bahwa di perjanjian itu akan dibuatkan secara notarial surat kuasa dan lain sebagainya yang kepada pihak kedua, dalam hal ini PT Pengembang. Nah, tiba-tiba PT yang tadi tidak ada di dalam adendum lagi itu melaporkan penggelapan kepada PT Pengembang yang ada di dalam adendum. Sementara ini apakah sah laporannya ini? Walaupun tadi Pak Sapran mengatakan bahwa pihak yang memiliki itu dapat membatalkan. Tapi kan dalam ada perjanjian tidak bisa juga sepihak. Ya. Kan gitu. Ya. Secara hukum tidak bisa dengan sepihak karena ini perjanjian kerjasama. Ya.
Nah, kenapa? Karena ada permasalahan ini, ada dalam perjanjian di pasal salah satu kerjasama tadi, bila mana tidak dapat diselesaikan secara baik-baik musyawarah, akan dilaporkan di tempat publik dan namanya adalah pengadilan. Ya. Nah, sementara dia sudah tidak ada dalam akte adendum, dia melaporkan secara pidana ke kepolisian. Nah, tolong dijelaskan Pak Sapran. Iya. Memang tadi saya katakan ya, kita untuk melaporkan pidana kepolisian itu memang boleh-boleh saja, itu hak dari masyarakat. Tapi pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian juga harus mengecek ya, apakah pertama legal standing dari pelapor itu benar atau tidak, apakah ada perjanjian sebelumnya atau tidak, bagaimana. Nah, yang melaporkan itu juga apakah umpamanya penggelapan, apakah sertifikat itu atas nama pelapor atau dia mendapat kuasa atau bagaimana. Kalau itu tidak ada, seharusnya laporan itu ditolak. Nah, yang kedua, kalau dia ada perjanjian, ada kuasa dan lain sebagainya, ini kan peristiwa perdata. Nah, seharusnya juga kalau menurut saya ditolak, ya. Jadi tidak semua laporan itu diterima. Nah, ini juga yang harus sama-sama lah supaya ada unsur keadilan, ada unsur kepastian hukum, ya. Ada juga nanti penegakan hukum ini ada manfaatnya, ya. Jadi teorinya Gustav Redburg ya kita pakai. Jadi supaya di dalam masyarakat itu merasa nyaman, ya. Sebenarnya perjanjian-perjanjian seperti ini kita harus dorong ya, bagaimana ada pihak pengembang yang bisa mengembangkan suatu objek, suatu lahan ya, yang untuk kemakmuran masyarakat. Mungkin juga apakah masyarakat itu masyarakat dari pemerintah ataupun dari penegak hukum atau siapapun ya untuk mengembangkan ini. Nah, ini kita dorong. Nah, kalau ada persoalan, kan tadi dijelaskan, kalau ada persoalan bisa diselesaikan secara musyawarah, mufakat. Kalau tidak ada, ya melalui pengadilan yang ditunjuk. Nah, seharusnya itu ditempuh dulu sebelum melakukan suatu perbuatan melaporkan kepada polisi. Apalagi tadi Pak Ruli sudah ngomongkan, sebelumnya ada gugatan perdata. Nah, seharusnya gugatan perdata ini diselesaikan dahulu sesuai dengan perma tadi. Jadi seperti itu. Saya sedikit tambahin Pak, terkait tadi disampaikan kuasa menjual. Nah, dari kuasa menjual itu timbullah permasalahan sebagaimana penggelapan tidak. Nah, saya ini kan lebih tanya secara perdataan kuasa menjualnya yang mau saya kupas nih. Dalam kuasa menjual itu kan kalau secara notario artinya dibuatkan akta Pak, kuasa menjual. Dalam kuasa menjual itu ada nggak Pak artinya di dalam klausul pasal tersebut yang bisa mengcover itu Pak. Jangan sampai ke depannya ini orang sudah membuatkan kuasa menjual tiba-tiba karena ada celah permasalahan seperti ini jadi presiden Pak. Artinya kuasa menjual yang nggak berlaku bisa saya laporkan 372. Nah, dalam struktur dalam kuasa menjual itu ada nggak Pak bagian-bagian klausul atau pasal yang bisa mengcover ini Pak, sehingga tidak terjadi kemana lagi, artinya nggak bisa dipergunakan sebagai presiden gitu Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita berkata kaitan dengan kuasa itu sebenarnya perjanjian dalam KUH Perdata. Jadi dia unsur-unsur sahnya perjanjian. Dan kuasa itu juga kalau sudah dibuat itu merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tentunya di dalam kuasa itu ada hak dan kewajiban. Makanya tidak boleh juga kuasa itu sewenang-wenang dibatalkan sepihak. Kenapa? Karena sudah ada hak dan kewajiban. Ya, jangan sampai kita memberikan kuasa untuk membangun rumah umpamanya. Nah, kita memiliki tanah. Nanti kalau itu laku bagi hasil. Tiba-tiba rumahnya udah jadi, uangnya sudah diambil, kuasanya dibatalkan. Nah, itu juga melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, batasan-batasan itu tentunya diatur di dalam klausul-klausul, ya, pasal di dalam kuasa tersebut. Dan kuasa juga memang nggak boleh kuasa mutlak, artinya kuasa yang sama sekali tidak boleh dibatalkan juga tidak bisa. Tapi ada klausul-klausul yang seimbang, ya. Nah, inilah tugas notaris. Jadi notaris itu adalah pihak yang netral, ya, yang amanah, yang jujur, seksama. Diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi notaris itu punya kewajiban itu yang untuk mengamankan bahwa kuasa ini betul-betul dapat dijalankan dan tidak bisa dibatalkan semenang-menang.
kalau ada hak dan kewajiban yang sudah dilaksanakan. Nah, ini harus dipenuhi dulu. Nah, jadi seperti itu terkait dengan kuasa tadi. Ya, artinya peran notaris juga penting dalam hal ini, Pak ya. Ya. Biar mengcover tidak ada jadi suatu permasalahan di kemudian hari gitu. Ya. Nah, dari tertarik bisa. Iya, nggak apa-apa, silakan. Masalah akta tadi. Iya. Akta tadi dikatakan oleh notaris harus netral, harus jujur, amanah, Iya. harus seimbang. Nah, Iya. dengan perjanjian kerjasama yang seperti tadi yang kita jelaskan, Iya. apakah notaris itu bisa dilaporkan secara pidana? Iya. Atau gimana? Ya, kalau notaris dilaporkan pidana, memang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada sanksi pidana terhadap notaris. Jadi notaris itu hanya sanksinya itu ya pemberhentian, baik dengan hormat, tidak hormat, teguran, baik lisan maupun tertulis, ya. Nah, tapi sepanjang dia ada indikasi, umpamanya ada perbuatan curang, ya, dengan sengaja, mensreanya ada, melakukan perbuatan melawan hukum, ya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dia bisa dapat dilaporkan juga pidana dalam hal ini. Makanya nanti akan dilihat ada nggak perbuatan notaris itu yang dilakukan itu. Tapi intinya bisa sepanjang tadi ada unsur kesengajaan melawan hukum, tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, masuk dalam unsur pidana, itu bisa. Biasanya yang paling banyak kalau notaris itu pasal 266, 55. Ada juga tadi yang kena pasal 374, unsur penggelapan. Makanya hati-hati notaris, kalau ada pihak yang meminta sertifikat, jangankan pihak siapapun, penegak hukum sekalipun, mau ngambil sertifikat di notaris, harus ada dasar hukumnya. Umpamanya dia bisa melalui sita pengadilan. Kalau tanpa itu nggak bisa. Sebab kita rawan untuk digugat penggelapan dalam hal ini. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Safran. Ya, cukup? Cukup, Pak. Sebetulnya ini masih banyak lagi, Pak ya. Cuma artinya Ya. sebetulnya udah menjawab sih dari tadi. Jadi berkembang Ya. sendiri. Iya. Baik, sahabat SS ya. Jadi wawancara hari ini cukup menarik ya, seputar mengenai yayasan, seputar mengenai perjanjian kerjasama, khususnya perjanjian pembangunan perumahan, termasuk juga terkait juga dengan dugaan pidana dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini sangat menarik. Jadi bagi sahabat ya atau masyarakat yang ingin bertanya, silakan nanti di kolom komen. Dan juga bagi yang sudah menonton ya video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada masyarakat yang lainnya, dapat di-share ya. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kepada Pak Rainur ya, Pak Ruli, saya ucapkan terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau ada yang masih tanya lagi, silakan. Jadi kita di sini sangat terbuka ya kepada sahabat SS semua, masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Jadi kita bisa bedah ya, kita bisa diskusikan di sini. Tapi ingat ya, semua pendapat itu tidak ada yang mutlak. Jadi dasarnya adalah undang-undang ya, undang-undang baik itu KUH Perdata, KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Semoga acara ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Rainur, Pak Ruli ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.